Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarifuddin dengan nomor induk mahasiswa 230201010207 pada kesempatan UAS eh, semester ganjil 2025-2026 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan coba mempresentasikan makalah yang telah saya buat guna memenuhi ujian akhir semester ganjil ini dengan tema atau judul Etika Bekerja dan Berbisnis menurut Ajaran Agama Islam. Kita masuk ke bab pendahuluan, latar belakang masalah yang kita munculkan yaitu dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, etika menjadi aspek yang sangat penting dalam dunia kerja dan bisnis. Etika berasal dari norma dan nilai moral ajaran agama yang menjadi landasan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan dalam aktivitas bekerja maupun berbisnis. Setiap agama memiliki prinsip yang mengajarkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dan makalah ini bertujuan menguraikan bagaimana ajaran agama Islam memberikan prinsip-prinsip etis dalam bekerja maupun berbisnis, serta bagaimana implementasinya dalam dunia kerja masa kini. Yang kedua, rumusan masalah. Apa pengertian etika bekerja dan berbisnis? Kedua, bagaimana pandangan agama Islam tentang etika bekerja dan berbisnis? Yang ketiga, bagaimana penerapan etika agama dalam dunia bisnis modern. Tujuan penulisan ini tentunya sebagai bagian dari ujian akhir semester, kemudian menjelaskan pengertian etika bekerja dan berbisnis, menguraikan pandangan etika dalam bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam, menganalisis penerapan etika bekerja dan berbisnis di dalam realitas kehidupan modern. Kita masuk dalam bab pembahasan. Jadi, pengertian etika bekerja dan berbisnis yaitu seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas profesional maupun kegiatan ekonomi. Etika menekankan pada perilaku yang adil, jujur, tanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, sedangkan etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam itu apa? Ya, etika bekerja dan berbisnis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat sentral karena aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah sosial atau muamalah. Pandangan Islam tentang etika dalam bekerja dan hubungan manusia, etika dalam bekerja dan berbisnis memiliki dasar yang sangat kuat dari Al-Quran dan hadis. Islam mengatur dengan sempurna hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Islam memandang bisnis bukan sekedar kegiatan mencari keuntungan, tapi sarana menegakkan keadilan, menghindari kezaliman, menciptakan keberkahan. Nilai-nilai ini tertuang dalam Al-Quran, hadis, serta praktik para sahabat. Kemudian landasan filosofis etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, landasan etika bisnis dalam Islam bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu tauhid, khalifah atau khilafah, dan akhirat. Yang pertama, kita masuk ke bab tauhid atau ketuhanan. Di konsep tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia terkait pada aturan Allah. Karena itu, bisnis juga harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, "Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Konsep ini membuat pelaku bisnis menjadikan etika sebagai bagian dari ketaatan. Yang kedua, khilafah atau kepemimpinan dan tanggung jawab. Manusia adalah khilafah yang bertugas menjaga kemaslahatan, termasuk dalam perdagangan.
Dengan demikian, pelaku bisnis wajib menjaga keadilan dan tidak merusak tatanan ekonomi. Yang ketiga, tentunya akhirat atau pertanggungjawaban. Setiap kegiatan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hal ini mendorong pelaku bisnis menghindari kecurangan, penipuan, dan eksploitasi. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Berikut ini adalah prinsip utama bekerja dan berbisnis dalam Islam berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran atau sidik. Nah, kejujuran merupakan pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja dan berbisnis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur." Ini menggambarkan suruhan Allah kepada umat Islam yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu berbuat dan bertindak dengan jujur di setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja dan berbisnis. Dalam hadis juga disebutkan mengenai prinsip kejujuran dalam bekerja dan berbisnis, seperti yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan redaksi sebagai berikut. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan para orang-orang yang jujur dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip amanah dan tanggung jawab. Sifat amanah serta tanggung jawab sangat diperlukan dalam membangun bisnis dan bekerja. Seyogianya kita dalam bekerja maupun berbisnis harus memiliki prinsip amanah dan tanggung jawab. Dengan amanah dan tanggung jawab, orang lain maupun partner bisnis kita menjadi lebih percaya dan memberikan peluang lebih banyak karena sifat amanah dan tanggung jawab yang dimiliki. The shareholder akan lebih memilih berbisnis dengan orang-orang yang amanah serta bertanggung jawab. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu." Quran Surat Al-Anfal ayat 100, ayat 27. Nah, kemudian yang ketiga yaitu larangan melakukan riba. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan jelas melarang riba. Riba sendiri merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi utang piutang atau jual beli. Seringkali dalam bentuk bunga yang dibebankan pada pokok pinjaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, perkataan Allah ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selain itu, Nabi Muhammad juga saat melarang riba. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah melaknat para pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat, larangan penipuan atau gharar. Menipu sangat dilarang dalam Islam. Maka kita selaku umat muslim hendaknya tidak berbohong atau menipu. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja maupun berbisnis, prinsip ini sangatlah penting. Partner akan lebih percaya apabila kita bisa menjaga amanah, tidak melakukan penipuan dengan mengatakan hal yang sebenarnya tentang suatu produk yang kita jual. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima itu prinsip keadilan atau adil. Sebagai umat muslim, dalam bekerja maupun berbisnis kita diminta untuk berlaku adil, baik ke pekerja maupun ke partner. Dalam praktiknya, berlaku adil sangatlah susah dilakukan. Sebagai manusia, kadang kita berat sebelah dalam mengambil keputusan maupun memperlakukan orang lain. Hak dan kewajiban hendaknya diberikan dengan adil dan transparan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah berlaku adil dan berbuat ihsan. Tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Kemudian yang keenam, yaitu larangan monopoli atau ikhtikror. Ya.
Dalam Islam, larangan untuk monopoli menjadi salah satu prinsip etika dalam berbisnis. Kita butuh bersaing secara sehat untuk menjadikan kita tumbuh dengan baik dan bersinergi untuk sama-sama tumbuh dan berkembang. Dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang melakukan penipuan kecuali ia berdosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, etika harga. Islam juga mengatur tentang bagaimana etika kita dalam menentukan harga. Dalam hadis Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, menahan, melapangkan, dan memberi rezeki. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kedelapan, etos kerja dalam Islam. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah meminta kita umat Islam untuk bekerja mencari karunia Allah lewat bekerja sebagai bagian dari ibadah. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dan menekuni pekerjaannya. Ini artinya Allah menyukai hamba-hamba yang profesional ya. Nah, kemudian analisis etika berbisnis dalam kehidupan modern. Dalam perkembangannya dunia bisnis modern, etika agama tetap sangat relevan sebagai pedoman moral. Tantangan seperti korupsi, manipulasi, eksploitasi tenaga kerja, persaingan tidak sehat, konsumerisme, menurut penerapan prinsip etika yang kuat. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dari ajaran agama dapat menjadi solusi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas. Sebagai penutup, kesimpulannya, etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam memberikan kita pedoman dan landasan moral yang kuat untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara benar. Agama mengajarkan kita prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kerja keras, dan menghindari tindakan yang merugikan. Prinsip tersebut sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis modern. Untuk saran, yang pertama, para pelaku bisnis hendaknya memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas. Yang kedua, pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan etika. Ketiga, masyarakat perlu mendorong terciptanya budaya bisnis yang berintegritas. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.